Sayang. Sayang, sayang. Sedang apa? Tuan Li, ada yang menghalangi mobil kita. Lurus saja. Sayang. Kau buta ya? Mobilku berani kau halangi. Istriku di mana? Suamiku. Istriku. Aku sudah banyak main wanita. Mana aku tahu mana yang istrinya. Tapi tenang saja. Barang-barang murahan ini, bagiku hanya mainan. Kau pulang saja dan tunggu. Setelah aku puas bermain, aku akan mengantarmu pulang. Suami. Istri. Suami. Ini istrimu. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Apa katamu? Suami, aku hanya ingin menuangkan minuman untuk mereka. Tapi Xiaoru, di rumah, asma kambuh, tidak ada obat. Mereka tidak hanya tidak melepaskanku, tapi juga menangkapku di sini. Suamiku, jangan pedulikan aku, cepatlah pulang. Xiaoru sangat berbahaya di rumah. Apa yang kalian mau lakukan? Minggir. Nak. Di Yun Cheng, tidak ada yang berani menghalangi mobil tuan muda ini. Kenapa, tidak mau membayar harga? Mau pergi begitu saja? Kau. Coba kau pukul aku. Ayo, Lin Feng. Jangan buat masalah, Xiaoru lebih penting. Kalian sebenarnya mau ngapain? Mau ngapain, nak? Sudah datang juga. Aku tidak akan membiarkanmu menontonku bermain dengan istrimu. Itu akan sangat membosankan. Anakku kambuh asma. Aku buru-buru mengantar obat. Kalau tidak bagaimana? Sobat-sobat, temani dia bermain. Mama. Papa. Lepaskan aku, kalian sekumpulan bajingan. Bajingan, aku suka dipuji seperti itu. Aduh, Tuan Muda Li. Bagaimana kalau dia menjawab dengan benar? Kalau benar, baru kita bicarakan. Hahaha. Pertanyaan pertama. Tanya. Komponen utama pil kebon itu apa sih? Hahaha. Gak tahu, ya udah, aku kasih tahu, antibiotik. Hahaha. Mau dilepas nih, jangan. Sayangku. Ah. Mantap, aku suka. Ah, selanjutnya, salah menjawab, lepas celana. Hahaha. Tanya, seekor anjing melewati jembatan kecil. Kenapa dia tidak menggonggong? Ah. Karena dia punya ingatan yang tajam. Hahaha, benar. Tapi ini mau ngapain? Jangan tegang begitu dong. Kamu menjawab pertanyaan dengan benar. Tentu saja aku harus memberimu hadiah. Ini semua minuman bagus loh. Aku traktir kamu. Tapi kamu harus ingat ya.
Jangan minum kalau mengemudi. Kalau minum, jangan mengemudi. Hahaha, ayo, minumannya sudah sedikit. Kita masih mau minum lagi. Kalau begitu, kita main yang lain saja. Aku cari dulu. Pak Li, Pak Li. Aku mohon maaf, maaf. Salahku. Lepaskan dia, iya. Lepaskan dia, baguslah. Kalau begitu, berdiri dan lepaskan bajumu. Bagaimana kau menolakku? Kau tahu kan? Konsekuensi menolakku sangat besar, loh. Seru. Seekor kura-kura membawa salib. Kenapa dia lebih terkenal? Kura-kura yang pantas terkenal. Wahahaha. Benar. Kalau begitu, aku beri hadiah lagi. Kalian mau ngapain? Jangan seperti ini. Selain memberinya hadiah, apalagi yang bisa kulakukan? Ayo. Mulai menari. Hahaha. Ah, jangan dipukul. Ayah. Lin Feng. Ayah. Aku akan melawanmu habis-habisan. Aduh. Berani melawan tuan muda ini. Kau. Berani melawan aku. Sampah. Percaya atau tidak, sekali bicara, aku akan membuatmu seumur hidup tidak bisa mengemudi taksi. Lin Feng. Kau tidak akan bisa mengalahkannya. Dia akan menghancurkanmu. Cepat, telepon kakakmu. Cepat, cepat. Kakak. Sopir taksi ini, juga kakakku. Telepon. Suruh dia telepon. Aku ingin lihat. Kakakmu yang sok hebat itu. Seperti apa? Aku mati pun tidak akan meneleponnya. Tidak akan menelepon, tidak akan pura-pura. Kau ini cuma sopir taksi murahan. Masih ada kakakmu juga. Kakakmu itu. Kan kepala regu di perusahaan taksi kalian. Betul kan? Hahaha. Tuan muda Li, jangan bicara seperti itu. Jangan-jangan kakak laki-lakinya akan membawa beberapa sopir taksi untuk menyusahkanmu. Lalu ongkos taksi malam ini pasti akan sangat mahal. Hahaha. Lin Feng, kau masih menunggu apa? Jika tidak memikirkan keselamatanmu sendiri, kau juga harus memikirkan anak kita. Ayah. Ibu. Xiaoru, dia tidak akan bertahan lama lagi.
Tuan Li, minyak di drumnya. Benar-benar bau. Aduh. Nak. Kamu lihat tempat istrimu berdiri tadi. Di sana lebih rendah. Di sini lebih tinggi. Hahaha. Nanti saya akan menyiram bensin ini ke tanah. Bensin ini akan mengalir ke arahnya. Tahu apa yang akan saya lakukan selanjutnya? Tebak, saya akan menyalakan api. Brum. Haha. Istrimu seperti ayam betina yang terbakar. Berlarian ke sana kemari. Menjerit-jerit kesakitan. Bagaimana? Bukankah itu sangat mengasyikkan? Berani kamu. Berani aku. Apa yang tidak berani kulakukan? Keluarga Li kami kaya raya. Ada apa yang tidak bisa diselesaikan dengan uang? Ini apa-apaan? Nak. Sebelum aku siram bensin, aku beri kau dua pilihan. Menemani tuan muda ini bermain, atau menikmati kesenangan bersama tuan muda ini, melihat istrimu dibakar, mendengar istrimu menjerit kesakitan. Bukankah kalian sangat mencintai satu sama lain? Tentu saja kalian tidak takut api. Kau bisa menggunakan mulutmu atau apapun, tuang bensin ke perutnya. Lalu kubakar kau. Tahan dia untukku. Ah. Permainan, mulai. Oh. Ah. Sayang. Lihat. Jangan, jangan. Lin Feng. Hahaha. Ini bensin. Kau ini tidak sayang nyawa, ya? Mau minum? Ya, ayo, aku suguhkan minuman untukmu. Tuan muda Li. Orang ini minum bensin sebanyak itu, tidak akan bermasalah, kan? Maksudmu? Sekali tidak dilakukan, tidak ada pilihan lain. Bayangkan saja. Dia terbaring di rumah sakit seumur hidup. Kau harus merawatnya seumur hidup. Mati saja sudah selesai semuanya. Hanya masalah uang saja. Hahaha. Nak. Aku memang berniat menghajarmu setengah mati. Lalu juga akan kuusik istrimu. Tidak kusangka, kamu sendiri yang mencari kematian. Baiklah. Maka akan kubantu. Menghukummu. Ah. Tuan muda Li, jangan, aku mohon padamu. Akan ada korban jiwa. Ingatlah. Hari ini adalah hari ulang tahun tuan muda ini, juga hari kematianmu. Mata kamu bersihkan. Hahaha. Aku, siapa berani sentuh saudara saya? Sudah bertemu dengan tuan muda kedua. Siapa berani sentuh saudara saya? Sudah bertemu dengan tuan muda kedua. Pergi sana. Istriku. Anak-anak, cepat pulang. Suamiku, lalu kamu bagaimana? Adik ipar, tenang saja. Ada kakak ipar di sini. Lin Feng tidak akan apa-apa. Panggil seseorang. Antar kakak ipar kedua pulang. Kalau begitu, kau harus berhati-hati.
Aku. Nak, kau yang melukai adikku, kan? Kau siapa? Saya mengerti. Kau ini kan kakaknya di mulutnya itu. Kulihat ini berderet-deret. Tidak seperti ketua regu taksi ya. Kok, ketua regu mobil sewaan ya hahaha. Haha, saya kerja apa? Tidak penting. Entah itu nyetir taksi, atau mobil pribadi, tidak penting. Yang penting. Kau tidak seharusnya membuli adikku. Ya sudah kubuli. Mau bagaimana lagi? Sombong sekali kau. Siapa aku? Oh, keluarga Li di Yuncheng. Cari tahu. Kakak Yun, keluarga Li adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Yuncheng. Masih ada yang tahu diri juga. Sudahlah, tahu siapa saya. Kalian. Dari mana? Sana pergi. Lalu bagaimana jika saya tidak mau? Berani kau menolak? Nak. Kau boleh memukulku. 1000 kesalahan. Kau tidak seharusnya menyentuh adikku. Keluarga Li. Tidak ada apa-apanya. Mau ngapain? Siapapun di antara kalian yang berani bergerak lagi. Pisau putih masuk, pisau merah keluar, jongkok. Nak. Kakak, tadi di sana, menemukan ponsel yang merekam seluruh proses mereka. Kita ini aturannya apa sih? Dengan cara mereka, kita balas dengan cara yang sama. Baik. Dia. Semua jurus yang tadi digunakan pada tuan kedua, balaskan 2 kali lipat padanya. Paham? Apa? Apa yang kalian lakukan? Apa? Kalian merias tuan kedua kami. Kami juga akan merias kalian. Jangan takut, baru permulaan. Adik. Silakan. Kakak. Silakan. Tim motor, ayo semangat. Ayo. Kita ini, Tuan Muda Li, hasil tandingnya bagus ya, tapi agak kering. Tidak apa-apa, tambah pelembab dan minyak, sudah baik kok. Berani kalian, aku akan memberitahu kalian, aku adalah putra sulung keluarga Li. Percaya atau tidak, aku akan membunuh kalian. 1 telepon dariku akan membuat kalian mati tanpa bekas. Benarkah? Untukmu juga sedikit. Kalian berani, ya? Percaya tidak kalau aku bunuh kalian? Kalian benar-benar tamat. Masih berani melawan, kayaknya masih kurang obat biusnya. Aku tambah lagi, ya. Pelan. Kenapa? Takut. Tahu takut, cepat berlutut di hadapan gue. Kalian yang ada di sini, satu persatu. Cepat. Kesabaran Tuan Muda terbatas. Kurang. Tangan besi tanpa hati. Kalian berdua tahu, mengapa dipukuli, kan? Tidak tahu. Aku sudah bilang. Yang berani membuli adikku, bukan hanya akan diambil kembali begitu saja. Tapi akan dibalaskan berkali lipat. Bos besar, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kalian mau ngapain? Begitulah seharusnya. Lanjutkan. Iya. Atau, minum sendiri oli di baskom itu sampai habis. Atau, aku akan mati tenggelam oleh oli.
Bos. Orang ini benar-benar pengecut. Bensinnya hampir habis. Berani sekali kalian memperlakukanku seperti ini. Kalian benar-benar akan hancur. Masih saja keras kepala di saat-saat terakhir. Menarik. Baiklah. Riasannya sudah selesai. Kalau begitu, sebagai balasannya, saya juga harus mengajak kalian makan sesuatu. Tidak usah, tidak usah. Tenang saja. Masakan kami, kamu pasti belum pernah mencobanya. Aturan kami, menjamu makan, pasti harus ada 3 hidangan. Hidangan pertama, hidangan istimewa. Kau sebut ini makanan enak. Ini belum cukup enak. Cepat, beri aku makan. Kenapa? Kau tidak suka makanan enak ini. Kalau begitu aku akan marah. Kejam. Itu salahmu. Kacang kenari ini keras sekali. Bagaimana orang mau memakannya? Benar juga. Kalau begitu, aku bantu hancurkan. Aku bantu kamu hancurkan. Kurang. Kenapa belum dimakan? Hancur. Kalau begitu makan cepat. Ini kenari. Masuk ke kerongkongan. Kerongkonganku mau rusak. Aku bantu kamu. Kita tidak perlu ini lagi. Aku punya cara. Aku akan membantumu. Jangan takut lagi. Hidangan pembuka yang berat sudah selesai. Sekarang saatnya hidangan penutup yang lembut. Aku tahu, kau sekarang sangat menderita. Hidangan ini pasti cocok untukmu. Selera makan sekarang. Ayo, hidangan kedua. Mustard. Ayo. Bagaimana? Bagaimana menurutku? Hidangan ini lembut sekali. Ya. Jangan buru-buru. Masih ada hidangan ketiga. Hidangkan. Ketiga. Sup. Apakah kamu sangat menyukainya? Jangan buru-buru. Karena ini sup. Untuk menjamu tamu, tidak diolah bagaimana bisa disebut sup. Tuan Muda Li. Kakak tanpa perasaan, supnya sudah siap. Baiklah. Tuan Muda, supnya sudah siap. Minumlah selagi hangat. Tidak. Ini air bekas cuci kaki. Kau berani muntah, berarti kau tidak puas dengan masakan kami. Maka aku akan berurusan denganmu sampai tuntas. Kalian berani memperlakukan saya seperti ini. Keluarga Li kami tidak akan melepaskanmu. Kalian sekalian sampah. Tunggu saja semuanya. Jangan marah-marah begitu dong, ini baru setengah jalan. Tenanglah. Tuan Muda Liku. Sudahlah, riasannya juga sudah selesai. Sayurannya sudah kumakan. Selanjutnya, saatnya bersenang-senang. Tadi. Kau bukannya ingin bermain game dengan tuan kedua kita. Sekarang, kami juga akan bermain game denganmu. Kalian mau melakukan apa? Bawa mereka pergi. Kau mau melakukan apa? Kan sudah kubilang, bermain game. Jangan tegang. Lihat roda putar ini. Kita ya, memutar roda keberuntungan. Seru sekali. Kau mau apa, yang akan kau kenang selamanya?
Roda keberuntungan ini, ku sebut. Roda petualangan. Lihat 8 pilihan di atas. Kamu ya, lempar ke yang mana, ya kerjakan sesuai yang kamu lempar. Kalau kamu tidak mau melakukannya, boleh juga. Tapi, para saudara-saudaraku di belakangku ini, mungkin tidak akan setuju. Main. Mari kita mulai. Cepat. Kakak tanpa belas kasihan, mendapatkan naga sungai. Keren. Begitu mulai langsung dapat naga sungai. Naga sungai itu apa sih? Tebak. Seharusnya baik-baik saja, kan? Baik. Baik sekali. Ayo. Membuka bendungan. Ya. Sungai telah terbentuk. Naga ini bisa berenang menyeberang. Jadi maksudnya naga yang menyeberangi sungai, ya. Kalau tidak, kau kira apa? Ini. Ini bagaimana aku bisa memanjatnya? Hanya serangga yang memanjat. Berenang. Ini. Ini bagaimana berenang ini? Tidak bisa. Kami akan mengajari kamu. Jangan. Ayo lanjutkan. Aku lempar si kecil sayang. Bagaimana? Tidak tahu mau dibuang kemana? Ya, bisa. Aku bantu kamu. Sini. Ah. Kok kamu nggak mau lepas? Maaf, maaf. Bagaimana kalau aku bantu lempar lagi? Jangan, jangan. Acalah. Apa itu lagi? Apakah cukup dengan tidak bergerak? Memang benar, kau malah jadi pandai menjawab cepat. Akhirnya menemukan yang bagus. Iya, memang bagus. Aku bahkan menghemat properti. Ah. Kalian mau ngapain sih? Ah. Acalah. Hurufnya sesuai keinginan. Asal kau berdiri di atasnya, jangan bergerak, tidak apa-apa. Kalau tidak, akibatnya, kamu mungkin akan sangat menderita. Mulai. Ah. Kakak. Dia masih mengira kita tidak bisa mengenai dia. Sebenarnya, kami hanya ingin memberinya lebih banyak pecahan kaca di bawah kakinya. Segera dia ingin menangis. Tapi dia tidak bisa menangis. Bahkan jika dia ingin menangis. Ah. Sekarang kau benar-benar jangan bergerak. Jika kau tidak sengaja terpeleset, pecahan kaca di tanah itu, bisa kubuat kau seperti landak. Ah. Kan sudah kukatakan, jangan bergerak, tapi kau tidak mau mendengarkan, lihat. Biar dia sadar. Masih harus melanjutkan permainan putar. Tidak mau lagi. Bunuh saja aku. Aku tidak mau main lagi. Jilat bersih kaki tuan muda kedua kami. Kau boleh pergi setelah itu. Tidak perlu jilat, boleh kan? Kau bilang boleh atau tidak? Ah. Ah. Lambat. Ekornya goyang, cepat sedikit. Ah. Cepat. Nyonya kedua, anjing kampung ini datang menjilati kaki Anda. Mohon angkat kaki Anda. Berat total 8.280 kg. Bagaimana? Masih mencium dan menjilati. Siapa yang berani menyentuh orang keluargaku? Kakak.
Buta matamu. Berani menyentuh orang keluargaku. Kakak, aku. Ah. Kakak, kamu ngapain? Setiap hari aku selalu mengajarkan apa padamu. Main-main harus berani tanggung jawab. Ya, Deki tidak mencari masalah, tapi juga tidak boleh takut masalah. Yang terpenting adalah, kalau orang lain memukulmu, kamu harus membalasnya. Pergi. Di sini, kalian semua dengarkan aku baik-baik. Siapapun yang berani menyentuh adikku, sebaiknya segera berlutut di hadapanku. Kalau tidak bagaimana? Mau coba? Baiklah, coba saja. Tetapi, kakak, kau tidak ingin bertanya mengapa kami melakukan ini pada kakakmu. Kalau, dialah yang salah duluan. Kau siapa? Aku ingin kau mengajariku bekerja. Terlihatnya, kau memang tidak mau beralasan, ya. Sayang, hanya orang yang tidak punya uang yang mau berdebat denganmu. Orang kaya mana mau berdebat denganmu? Lalu kau mau berdebat tentang apa? Berdebat tentang kekuasaan. Berdebat tentang kekuatan. Oh. Ternyata kau kaya dan berkuasa. Tinjunya masih keras juga, sepele. Hanya pewaris keluarga Li di masa depan saja. Paham. Ternyata, kita sepertinya tidak bisa melanjutkan percakapan ini. Ya, ngobrol apa sama kamu? Kamu pantas. Baiklah. Kalau begitu, tidak usah ngobrol. Tapi, Dik. Aku nasihati kamu. Ada apa? Semua hal punya alasannya. Kalau tidak, yang rugi. Mungkin saya sendiri. Keluarga Li saya tidak pernah rugi. Apalagi yang bisa membuat keluarga Li saya rugi. Keluarga Yun, belum ada LG. Paruh Baya, dengarkan nasihatku. Berlututlah dengan patuh di sini. Kalau tidak, akan kusuruh saudara-saudaraku memukulmu sampai kau berlutut. Maaf. Aku ini sudah tua. Sendi-sendiku tidak terlalu baik. Mau membuatku berlutut. Tidak mudah juga ya. Kalau begitu, suruh saja anak buahmu mencoba. Baiklah, cobalah kalau berani. Panggil orang, hancurkan lutut mereka semua untukku, ya. Orang Parubaya, ya, kau terlalu bodoh. Di bawah perintahku, beberapa pengawal ini adalah petarung handal dari arena bawah tanah. Bukan preman jalanan biasa yang bisa dibandingkan. Kawan-kawan, serang mereka. Kalian semua ngapain? Bangun dan serang untukku, UWO 30. Tak berguna. Jangan mendekat, jangan sentuh aku. Aku akan membunuh kalian semua. Berlutut. Anak muda, ya, orang jujur takut sama yang licik. Yang licik takut sama yang jago berkelahi. Yang jago berkelahi takut sama yang nekat. Kamu nggak ngerti logika ini. Ternyata kamu sudah mencoba dan gagal. Coba kau sentuh aku. Aku akan membuat kalian semua, mati semua kalian. Biar kalian perempuan, jual diri. Orang ini. Mulutnya bau sekali. Bau lagi, bisa lebih bau dari kaki gue. Hahaha. Ah. Orang ini suka sekali bilang coba, tisu, atau, kau coba. Hahaha. Kalian mau ngapain? Mulutnya kotor, tentu saja untuk menyikat gigimu. Ngapanya? Aduh. Kau jangan bilang, mulut ini, benar-benar lebih bau dari kakiku. Berani sekali kalian memperlakukan aku seperti ini, kakak. Aku, Li Tianhai bersumpah, tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Kalau tidak, aku bukan Li, kakak. Dan dia juga. Mereka berdua suami istri. Mereka adalah sumbernya. Serang mereka sampai babak belur. Bunuh mereka. Haha.
Karena kalian ingin cari masalah. Kami akan melawan sampai akhir. Ya. Kalau kalian pintar, cepat berlutut dan minta maaf padaku. Aku akan membuat kalian mati dengan tenang. Kalau tidak, aku pasti akan membuat kalian mati dengan sangat mengenaskan. Saat itu, bukan hanya kalian yang akan sial, keluarga kalian juga, keluarga kalian, bersama-sama ikut sial. Ayo, serang gue. Maaf mengganggu. Tidak akan menyentuhmu, menyentuh adikmu boleh. Haha. Bagaimana? Takut? Ya, nak, tidak berani macam-macam lagi padaku. Harusnya memang takut. Apa? Mengganggu adikku. Sama saja seperti mengganggu aku. Bukan. Mau menyentuh kamu, atau menyentuh adikmu, kita harus menyentuh salah satu dari kalian. Apa maksud kalian? Nanti kau akan tahu. Semoga nanti, mulutmu, sekeras mulutmu sekarang. Hahaha. Mulai. Hahaha. Aduh ini bukan lagi roda putar, kan? Kau besar sekali sih. Roda putar untuk berdua, kok, tentu saja harus lebih besar. Komedi putar berdua. Tadinya, aku merasa belum cukup puas. Kebetulan, aku ngantuk. Bantalnya datang nih. Sekarang, berdua main, pas sekali. Karena, begini baru seru. Hahaha. Begini baru seru. Hahaha. Kalian ngapain sih? Ah. Kalian ngapain sih? Ngapain sih? Brengsek. Berisik. Kakak ada di sini. Mereka tidak akan melakukan tipu daya apapun. Kau tidak tahu betapa sadisnya putaran ini. Mereka sekarang bahkan sudah ditingkatkan. Gimana ini? Mulai. Lihat. Putar-putar besar di depan adikmu itu. Sekarang kamu punya dua pilihan. Menancap di proyek mana? Proyek itulah yang kamu nikmati. Kau langsung menusuk kakakmu sendiri. Kau ya, tidak perlu melakukan proyek apapun. Kau punya 8 kesempatan. Pilih sendiri. Kalau aku tidak melempar bagaimana? Tidak melempar, mudah. Sobat-sobat, ada yang menolak putaran besar kita. Biarkan dia merasakannya, konsekuensi penolakan. Biarkan dia merasakannya, konsekuensi putaran besar kita. Aduh, tanganku. Kakak. Belum dibuang, baiklah. Ah. Aku buang. Hahaha. Seharusnya dari tadi saja. Adik. Tenang saja. Kakak akan melempar dengan sangat akurat. Kau akan baik-baik saja. Adik tenang saja. Kakak akan melempar dengan sangat akurat. Tenang saja. Nanti kakakmu akan melempar tidak akurat. Hahaha. Kakak. Kau lempar tepat waktu. Kak. Kakak yang tak berperasaan, adalah Raja Marah. Raja Marah itu apa? Raja Marah itu. Mendengarnya saja sudah seperti nama yang bagus. Benar, kan? Hahaha. Aduh. Durian. Wanginya harum, bukan? Kalian sebenarnya mau ngapain sih? Kakak, aduh. Jangan impulsif. Jangan begitu marah. Ini Arhat yang marah-marah ini, itu. Ah. Tanganku. Lihat kamu. Hahaha, matanya melotot. Hahaha. Kakak.
Beberapa proyek ini tidak ada yang bagus. Masih ada 7 proyek lagi. Kau tahan ya. Ayo, lemparan kedua, mulai. Bagaimana? Sepuas itu, kau lupa konsekuensi penolakan. Saya masih. Kakak, kau tepat waktu. Ah, kakak tanpa perasaan, itu menari dengan lincah dan indah. Menari dengan lincah dan indah itu menari. Menari, aku bisa, disco, jazz, atau dance street, dan sebagainya. Ini, semua bisa kulakukan. Kakak. Tapi tarian kita ini, tidak bisa. Kau menyuruhku, seorang pria dewasa, menari pole dance. Hai, setebal ini. Bagaimana aku bisa menari? Kau salah paham. Meskipun kau ingin menari seperti itu, kami masih takut akan merusak mata kami sendiri. Yang kami suruh kau tarikan, adalah jenis tarian yang lain. Tarian apa? Apa-apa? Kalian ngapain? Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Tunggu sebentar, nanti kau akan tahu. Haha, kalian berani melawan saya. Saya adalah pewaris keluarga Li. Kalian ingin mati. Cepat, ambilkan ini. Ada pepatah yang mengatakan. Sudah datang. Bukan begitu. Tenang saja, kami tidak akan menggunakan ini untuk menyiksamu. Kami bukan orang seperti itu. Hahaha. Besar. Itu. Bagaimana kalau kita urungkan saja? Hukuman untuk mereka sudah cukup. Aku tahu. Kita ini saudara. Lupakan saja, lupakan saja. Tapi, kau harus ingat pesan kakak. Kadang-kadang, perkara yang kakak lakukan, belum tentu salah. Aduh, besi ini mulai panas. Panas. Panas sekali. Mereka tadi bukan menyuruh tuan kedua kita untuk menari. Masih untuk mereka. Musiknya berisik sekali. Kepanasan. Kalian ini sekumpulan bajingan. Aku tidak akan pernah berdamai dengan kalian. Suhunya sudah tinggi. Mulai menari. Hahaha, kalian sekumpulan bajingan. Hahaha, kalian sekalian bajingan. Aku akan bermusuhan denganmu sampai mati. Binatang. Sekumpulan binatang. Cepat lepaskan aku. Hahaha. Kakak, kau tidak bohong. Anak ini menari dengan sangat bagus. Hahaha. Kepanasan aku. Musik. Mulai. Lepaskan aku. Mau membakar mati kakekmu ini? Ya. Berhenti. Kenapa takut? Takut. Cepat lepaskan kakekmu ini. Mau memanggang kakekmu ini? Ya. Lepaskan. Kau salah paham. Aku akan menambahkan sesuatu untukmu. Berhenti. Kau akan menambahkan apa padaku? Tentu saja menambahkan, yang seharusnya ditambahkan. Bumbu apa yang akan kau tambahkan untukku? Tebak-tebak, hahaha. Aduh. Panas banget. Cepat lepaskan aku. Hampir matang. Ini kalau tidak diberi garam sedikit, bukankah akan membuang-buang acara barbek? Barbek. Kau mau memanggangku sampai matang ya? Lepaskan aku. Musiknya mulai. Panas. Cukup. Jangan sampai dia gosong. Yang lebih seru masih di belakang. Cepat letakkan. Aku sudah memanggangnya sampai matang. Tenang saja. Kami tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Ayo. Lanjutkan. Aduh kak. Bangun. Cepat. Aduh. Jurus naga berputar. Ini. Kok bisa dapat ini sih?
Maksudnya, ini sebenarnya baik atau buruk sih? Aduh, kalian, kok ekspresi kalian seperti itu? Kak. Apa kamu akhirnya mendapatkan yang bagus? Jadi mereka jadi kesulitan seperti ini ya? Benarkah? Keberuntunganku sebaik ini. Kalian bisa apa terhadapku? Haha, bukannya, kau bilang bagaimana? Bisa bagaimana lagi sih? Jalankan dengan ketat saja. Kalian sampah, kalian tidak separah itu, kan? Berani main, lagi pula, tidak berani menanggung resiko, kan? Bukannya kami tidak berani menanggung resiko. Kami takut kamu yang tidak berani menanggung resiko. Maksudmu apa? Aku, tuan muda ini, tidak mungkin tidak berani menanggung resiko. Sekarang bukan waktunya untuk bersikeras. Lagi pula kamu bukan bebek sungguhan. Mati, tinggal mulut saja. Kakak, kita. Takutnya tubuhmu tidak kuat. Mati muda. Maksud kalian apa? Gerakan ekor naga. Cara bermainnya sebenarnya seperti apa sih? Begini, hitung. Aturan mainnya kita yang tentukan sendiri. Kita sendiri yang harus mematuhinya. Atur saja untuknya. Kalian ini sedang apa? Lepaskan aku. Mau ngapain? Aku tidak bisa melihat apapun. Lepaskan aku. Mulai sekarang ya, termasuk aku. Akan ada 4 orang di belakangmu. Nanti kami akan memukul pantatmu. 1 pukulan. Coba tebak berdasarkan perasaanmu, siapa yang memukulnya. Baik itu berdasarkan intuisi kamu sendiri, atau apapun juga. Asalkan kamu menebaknya. Selamat, permainan berakhir. Bagaimana kalau aku tidak bisa menebaknya? Tidak apa-apa. Kita main sampai kamu tebak benar ya. Mulai. Gerakan naga, gerakan pertama saja. Hampir saja jatuh terguling-guling. Tebak siapa yang memukulnya. Bukan. 2. Aku tebak nomor 2. Aku bahkan tidak merasakannya. Dari sana dipukul. Kau yakin? Aku yakin itu 2. Selamat. Permainan berlanjut. Gaya naga berputar kedua. Gaya pacaran anjing laut. Aku tidak percaya masih 2. Kamu ini orang bodoh ya? Memang harus bermasalah dengan angka 2. Salah lagi. Lanjutkan gerakan naga ketiga. Gaya anjing menggonggong. Cepat katakan. Sakit. Gerakan ekor naga kelima. Ketujuh. Tebak cepat. Tetap 2. Gerakan ekor naga ke-8. Ke-9. 2. Tetap 2. Apakah hari ini harus? Kumpulkanlah 18 gaya untuk kami. Baru mau berhenti. Kurasa itu 1. Maksudnya apa? Kalau kau terus bertahan, permainan ini akan berakhir. Karena kali ini benar-benar 2. Apa yang kukatakan? Lanjutkan. Sudah 10 kali, kakak, masih belum bisa menebak. Kalau begitu, aku akan memberikanmu cara curang. Cara apa? Lihat ke sana, itu tuan kedua keluarga kita. Asal kau merangkak ke sana. Panggil dia kakek. Nanti baru kupukul kau. Baru kukatakan angkanya padamu. Kau jangan harap. Baiklah. Karena kau tidak takut sakit, kami pun tak akan merasa lelah. Foto dia. Lanjut. Berhenti. Omongan saudara harus dipegang. Saya yang akan melakukannya. Saya lakukan. Kakak, suami, bagaimana kabarmu sekarang? Sudah agak baik kan? Bagaimana keadaan anakmu? Anakku sudah dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang sudah melewati masa kritis. Aku tidak tenang meninggalkanmu. Aku datang membawakan obat. Kakak. Atau kau. Sini, aku akan memperkenalkanmu. Pada semua yang hadir di sini, beliau adalah kakekmu yang kedua. Kakek kedua, dan beliau adalah nenekmu yang kedua. Nenek kedua, status orang ini berbeda. Beliau adalah kakekmu dari pihak ayah. Aku pamanmu yang kejam. Yang di belakangmu, itu pamanmu si tangan besi, yang hadir di sini.
kecuali ketiga orang ini, semua pamanmu. Melihatmu begitu penurut. Kubiarkan kau menyontek, aku akan memberitahumu. Angka sebenarnya. Jawaban nomor 1 sudah kukatakan padamu. Kali ini jangan sampai salah lagi ya. Aku pilih. Kakak. Pilih satu saja. Pilih satu saja. Jangan pilih yang lain, kakak. Ah, tidak. Saya pilih satu. Benar. Permainan berakhir. Ayo. Kita lanjutkan lempar dart. Cepat. Tidak banyak kesempatan lagi. Cepat, Kak. Masih ada 5 kali lagi. Kamu buta ya? Ayo. Kamu kalau sampai memberikan, mereka sujud 3 kali. Saya yang akan membebaskanmu 4 kali. Janji adalah janji. Kami selalu bertindak sesuai aturan. Bisa membungkuk, bisa tegak, bisa mencapai kesuksesan besar. Apakah tetap berlaku? Tetap berlaku. Kakak, terakhir kali. Kali ini semuanya berakhir. 3 kali lagi. Tidak mungkin. Kak, kamu main-main denganku ya? Ayo. Cepat, isi lagi untuk tuan muda keluarga Li kita. Susah payah baru tersisa 1 kali. Kok jadi 3 kali lagi? Kamu beruntung ya. Dengan penampilanmu seperti ini, kurasa kamu bisa bermain sepanjang malam. Bukankah kalian sudah bilang, dart yang mengenai orang, itu juga dihitung. Kakak, bertahanlah, ya. Kakak sedari kecil sudah baik padamu. Aku sudah bertahan selama 3 proyek. Sudah waktunya. Kau membalas kebaikan kakak. Jangan, kakak. Adik, kau mati. Lebih baik daripada aku mati. Kakak ngomong apa sih? Kakak mau ngapain sih? Sabar lagi ya. Kakak akan lempar dengan tepat kok. Ah, tahan ya, tahan. Jangan. Jangan. Adik. Tinggal 1 lagi. Sabar sedikit lagi, pasti akan lewat. Tunggu sebentar, mau ngapain? Hubungan kalian berdua, tadi kan baik-baik saja. Kok sebentar saja sudah begini? Aduh, kamu ini kakaknya. Terus mainin adikmu ya, maksudnya apa? Maksudku kamu sudah melempar banyak sekali dart, tinggal 1 ini lagi. Gimana kalau adikmu yang lempar? Tenang aja, dia mungkin bisa bikin putarannya berhenti. Lagi pula kalau dia suka sama kamu, kakak, mau dihukum sendiri. Ah. Jangan. Tianlong. Jangan Tianlong. Tinggal 1 lemparan lagi. Harus dilempar. Lempar ke frisbee ini. Kita tahan sebentar lagi. Pasti lewat. Bidik dulu baru lempar. Tenang saja. Aku sudah membidik. Kamu bisa mulai. Kamu tidak melempar ke tubuhku. Adik kesayangan kakak. Kamu hebat sekali. Lumayan akurat juga ya. Lagi 3 kali lagi. Kau ngapain sih? Tentu saja bermain denganmu dengan baik. Jangan. Aku tidak akan serakah sepertimu. Baiklah, jangan. Sini. Kau ngapain sih? Mau bikin aku mati, ya kau. Kakakmu ini penglihatannya kurang baik. Kalau tidak ditutup matanya, aku takut nanti menusukmu lagi. Untuk ketiga kalinya. Jangan Tianlong, jangan. Lagi-lagi kencing di celana karena takut. Melihatnya seperti ini, bisa dibilang sudah tak berguna lagi. Ada atau tidak ada bedanya. Baiklah, hari ini sampai di sini saja. Lain kali jadi orang yang lebih baik. Jangan cari masalah. Tangan besi yang tak berhati. Ya. Antar tuan kedua dan nyonya kedua pulang. Ingat untuk memanggil dokter pribadi. Untuk memeriksa tuan kedua dengan saksama. Baik. Tuan muda dan Tuan muda Tianlong telah kembali. Pulang ya pulang. Perlukah memberitahu saya?
Lihat, lihat. Anakku, ada apa sebenarnya ini? Kedua tuan muda dipukuli orang. Tuan muda Tianlong penuh luka. Tuan muda besar agak lebih baik. Tapi apa? Sepertinya sangat ketakutan. Bagian vitalnya sudah. Tuan, Anda seharusnya tidak punya keturunan lagi. Siapa yang melakukan ini? Sialan, siapa yang melakukan ini? Tuan, saudara-saudara kita di luar sana sudah menemukan lokasi spesifik mereka. Kumpulkan orang. Kita akan membalas mereka. Adik, bagaimana keadaannya, kakak? Lin Feng baru saja cuci perut. Dokter pribadinya bilang, tidak masalah besar, tapi racun bensinnya masih ada. Sebaiknya istirahat beberapa hari lagi, tapi... Aku ingin menjenguk si Aoru. Baiklah. Kondisi rumah sakitnya juga tidak terlalu buruk, meskipun anak. Ada saudara-saudara yang menjaga. Kalian menjaganya dengan baik ya? Walking Tissue sudah mengatur mobil ke rumah sakit. Iya. Teman-teman, kalian mau kemana ini? Malam ini, kalian siapapun juga, jangan coba-coba pergi dari sini, ayah. Iya, beberapa orang brengsek ini, memukuli aku dan Tianlong, sampai seperti ini. Paman, dia juga menyuruh kami bersaudara. Dua orang saling membunuh, kau harus membela kami. Kalian benar-benar berani ya? Bahkan orang-orang keluargaku pun berani kalian ganggu. Tahukah kalian, apa yang akan terjadi pada kalian? Aku hanya tahu kau sudah menggangguku. Akibatnya akan sangat serius. Hanya kau. Aku masih meremehkan kalian semua. Benar-benar ada yang berani menculikku, Lin Yun. Kalian ini cuma gerombolan preman. Kemampuan apa yang kalian punya? Membunuh kalian. Seperti membunuh semut. Semudah itu. Hahaha. Adik laki-lakiku akan segera datang. Kuharap kalian segera melepaskan kami. Maka aku akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Kau mencoba menakutiku. Malam ini, saya akan memperlakukan kalian dengan baik. Bagaimana kalian menyiksa anak saya dan keponakan saya? Maka saya akan membalasnya dari kalian dengan cara yang sama. Anak saya juga mengatakan, kalian ini bajingan, tidak takut mati. Lagi pula cukup jago bertarung. Jadi saya sengaja mencari beberapa orang yang hebat untuk menemani kalian bermain-main. Bunuh mereka. Berhenti. Dua preman kecil itu, membereskan mereka juga tidak ada artinya. Nanti, kita potong-potong lalu beri makan anjing. Kalau mau berbuat, berbuatlah pada ikan besar. Baru itu seru. Pak Tua, orang Parubaya itu memang ikan besar. Tapi ikan besarnya sebenarnya adalah mereka berdua. Malam ini, semuanya berawal karena mereka berdua. Orang-orang ini hanya sekadar mendukung mereka. Jadi begitu. Cantik juga rupanya. Katanya sih, perempuan itu adalah muka seorang pria. Baiklah, malam ini, aku akan mulai dari mukamu. Berani kau? Jika berani, aku tidak akan melepaskanmu. Kau ini binatang. Kau berani berbuat seperti itu pada wanita ini. Kau kira kau siapa? Jangan emosi, maaf ya, kemampuanku. Ya, memang membuli wanita. Bawa wanita ini
Ke sofa untukku. Aku ingin bermain perlahan. Lepaskan aku. Jangan sentuh adikku. Aku memang suka. Sebelum bermain dengan wanita, wanita selalu menunjukkan ekspresi ketakutan dan gemetar. Aku memang suka sebelum bermain dengan wanita. Wanita itu terus gemetar ketakutan. Tapi kau belum cukup takut. Belum begitu menyenangkan. Kita main game saja, ya. Bagaimana menurutmu? Permainan ini, ya, tebak kotak misteri. Kalian semua tahu. Di internet, sangat populer tebak kotak misteri. Saya sudah tua. Tetapi, cukup mengikuti tren. Di dalam gelas ada 6 cangkir, cairan bening, alkohol, air putih, cuka putih, air lemon, air garam. Sedangkan untuk gelas yang satunya lagi, itu asam sulfat. Kita main dadu cangkir. Kau kalah, pilih 2 cangkir untuk diminum. Kalau kita menang, ya sudah, minum 1 cangkir saja. Apa? Kalah harus minum. Menang pun harus minum. Ini kamu main game ya? Jelas-jelas ini kamu cari masalah. Tenang. Permainan. Mulai. Permainan dimulai. Haha. Permainannya sangat mudah. Kau bisa bermain besar kecil, kan? Bagaimana? Tidak bisa. Atau tidak mau bermain denganku. Di depanku. Berpura-pura bodoh, ya. Mau main sama aku, tapi aku nggak mau main sama kamu. Main sama kamu nggak seru. Kamu. Dia istrimu. Bagus, nyawanya kamu yang atur. Itu akan lebih menantang. Tindih dia. Jangan sentuh adikku. Tenang. Permainan dimulai. Aduh. 456 besar. Giliranmu. Lepaskan. Tidak mau kalah. Kalau tidak mau kalah, berarti kamu otomatis mengundurkan diri. Bukan hanya kalah, tapi juga harus minum 1 gelas lagi. Cukup. Aku kalah. "234 kecil. Nak, kau kalah, minum 2 gelas ya. Kau, bagaimana? Tidak berani memilih. Tidak apa-apa. Aku akan membantumu memilih. Lepaskan dia. Kau berani hadapi aku. Tuangkan untukku, ya. Asin sekali, asin sekali. Keberuntungan yang luar biasa. Tidak tahunya bukan asam sulfat, air garam. Lanjutkan. Iya. Sayang. Ah. Alkohol. Untung sekali. Ayo kita kocok dadu. 345. Bagus. Aku main dadu denganmu. Terlalu besar. Kita menang. Kalau menang, minum 1 gelas. Tapi kamu yang menang dariku. Rasanya kurang enak, jadi, hukumannya 2 gelas lagi. Ahahaha. Beri aku minum. Jadi, harus 2 gelas hukumannya. Hahaha.
Kamu nggak mau kalah, ya, padahal aturannya kamu sendiri yang tentukan. Sekarang malah diubah mendadak. Aturan apa sih? Ku beritahu kau, di Yuncheng, akulah aturannya. Tuang untukku, iya. Tuan, ini air lemon. Lagi. Iya. Tuan, ini cuka putih. Keberuntunganmu. Memang bagus sekali. Tinggal 2 gelas lagi. Atau, air putih biasa. Atau asam sulfat. Lanjutkan. Tunggu. Aku akan meminumnya untuknya. Bolehkah aku meminumnya untuknya? 2 orang itu kulakukan sendiri. Berani, hadapi aku. Hadapi aku. Penakut. Memang ada yang salah, tapi ada yang bertanggung jawab. Aku tunggu di sini. Serang aku. Iya. Jangan. Tuang. Ya. Jangan-jangan. Tidak mungkin. Perempuan sialan ini beruntung sekali. Ini bukan asam sulfat. Ini air putih. Bukan orang baik. Memukul. Benar-benar ada kalian juga ya. Baiklah. Cangkir terakhir. Menang atau kalah kamu harus minum semuanya untukku. Lalu bagaimana kalau seri? Tidak mungkin seri. 36. Probabilitasnya, kau tidak mungkin juga mendapatkan 36. Kaget terus. Ayo buka. Tua bangka, seri, kali ini kau tak bisa bicara lagi kan? Memang aku tak bisa bicara. Tapi, bagaimanapun juga aku adalah bandar. Meskipun tidak ada aturan yang menentukan semua harus mati, tapi setidaknya kita harus tahu hasilnya, kan? Ah, kalian mau apa? Jangan sentuh aku. Kalian mau apa? Kalau seri, ya harus sesuai aturannya. Tentu saja harus menyelesaikannya sampai tuntas. Jangan. Berhenti. Orang tua brengsek, kau ini benar-benar bajingan besar. Hari ini Lin Yun bersumpah, jika kau berani menyentuh adik iparku hari ini, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Cabut. Jangan. Istriku. Bagaimana? Masih mau terus digoyang? Kalau tidak digoyang, atau kamu minum asam sulfat ini? Apa aku yang minum? Istriku tidak perlu minum. Tentu saja. Adik. Jangan minum. Lin Feng, jangan, Lin Feng. Kalian tenang saja. Ini juga alkohol. Istrimu cantik sekali. Bagaimana aku bisa langsung membunuhnya? Hahaha. Dia. Tunggu sampai aku menyiksamu sampai setengah mati. Lalu akan kupermainkan kalian perlahan di depan kalian. Nanti ya. Tunggu aku selesai bermain. Kalian satu persatu ya. Paham? Makanan pembuka sudah kita makan semua. Sekarang makan utama. Tangkap orang ini untukku. Iya. Lepaskan dia, jangan keterlaluan. Kalau tidak, meskipun kalian adalah salah satu dari 4 keluarga besar Yuncheng, hari ini juga aku akan membinasakan keluarga Li kalian. Menakut-nakutkanku, ya, aku sudah bilang tadi. Adikku akan segera tiba. Kalian tidak akan senang lama-lama. Aku juga sudah bilang, gue tunggu kau. Ayo. Mulai. Paman. Ini apa lagi? Bahan-bahan campur aduk ya. Lihat saja. Pasir, semen, kapur. Ini masih ada air. Yah, papa lagi ngapain sih? Tentu saja memasak.
Waktu kecil pernah main permainan monopoli, kan? Kau sebenarnya mau apa? Cara bermainnya sangat sederhana. Aku memodifikasi monopoli, sedikit. Dengan cara melempar dadu untuk maju, setiap kotak di atas akan berkorespondensi dengan sejumlah barang tertentu. Kau melangkah satu langkah. Yang sesuai akan ditambahkan ke dalam ember suamimu. Satu barang. Pokoknya suamimu. Entah tenggelam. Entah terkubur pasir. Tentu saja. Kalau lagi semen. Lagi pasir. Itu akan menjadi beton. Dan dia akan tertanam di dalamnya selamanya. Hahaha. Seru-seru. Sebenarnya dia jago banget ngerjain orang ya. Puas. Puas banget. Pak D. Pokoknya dia bakal mati juga. Mati kayak gimana juga sama aja. Sudahlah, jangan buang waktu. Kalau kamu tidak mau ikut bermain, maka aku akan langsung memasukkan semua barang ini. Tidak, aku ikut bermain. Jangan memasukkan semua barang itu. Sangat menarik. Semen 123.456. Setengah truk pasir. Kita lihat kau bisa bertahan berapa lama. Lanjutkan. Menarik. Air. Setengah ember. Sebelumnya kalian permainkan aku. Senang sekali ya bermainnya. Hari ini akhirnya giliran. Aku yang bermain-main dengan kalian. Aduh. Kan sudah kukatakan pada kalian sekalian, bajingan. Jangan macam-macam dengan keluarga Li kami. Sekarang balasannya datang, kan? Ah. Sial. Katanya setengah ember. Kok jadi satu ember? Mau main kayak gimana? Terserah aku. Kau siapa? Diam. Cantik, kamu juga gitu loh. Keponakan saya ingin bermain denganmu. Biarkan saja dia bermain. Lihat, kamu senang. Dan dapat uang lagi. Harus dibuat seperti ini. Lihatlah. Nanti semennya juga. Masuk air pun tidak apa-apa. Semua akan naik. Akhirnya dia tenggelam sampai mati. Tapi kau beruntung. Ambil kapur, itu ringan. Kalau diletakkan, permukaan air tidak akan naik banyak. Atau semen juga bagus. Ayo. Lempar. Cepat lempar. Suruh kamu lempar. Beneran ngantuk, ketemu bantal. Pas banget, ternyata kapur. Kapur. Kapur ini kalau kena air, itu suhunya tinggi sekali. Katanya suhunya bisa mencapai 700 derajat lebih. Telur aja sampai matang. Tahukah kamu? Apakah manusia hidup bisa sampai matang? Kalian. Saya yang memukul kalian. Kalau berani, hadapi aku saja. Mengganggu adikku, orang yang jujur, mau ngapain? Aduh. Kesal, kesal. Kau benar-benar terburu-buru ya. Tapi, kau semakin terburu-buru, aku semakin senang. Tianhai, kurangi sedikit kapur tohornya. Rebus katak perlahan-lahan. Jangan langsung membunuhnya. Tenang saja, aku akan mengurangi takarannya. Lagi pula, tadi aku kasih lebih banyak. Dia cuma tahu sedikit. Dik, kamu harus menutup matamu rapat-rapat ya. Abunya ada di matamu. Kalau sampai terkena air, bola matamu akan melepuh. Tutup matamu rapat-rapat. Oh. Mendidih. Hahaha. Jangan. Aku mohon. Kalian jangan terus menyiksa. Jangan terus menyiksa kami lagi. Ya, kan? Tolong lepaskan kami. Kau suruh kami melakukan apapun. Terserah.
Sikap seperti ini seharusnya sudah kuduga sejak dulu. Lanjutkan. Tidak bisa dilanjutkan. Jika terus begini, akan ada yang mati. Tidak bisa. Pasti, ya. Baik. Kau lempar atau tidak? Kalau tidak lempar lagi, bukannya aku akan melempar ke tanganmu. Sesederhana itu, aku akan melemparmu. Lemparkan padaku. Kali ini memang bukan. Hanya permainan sesederhana itu. Semen. HMPH. Hahaha. Aduh, kalau semennya dicor ke dalam, lalu didinginkan. Bukankah itu akan menjadi makam kecil untuk beberapa orang? Aku bahkan tidak perlu menguburnya. Hanya membayangkan saja sudah menegangkan. Seiring semen mengering perlahan, tubuhku perlahan membeku. Nanti, napaskah yang akan berhenti duluan? Atau yang lain, berhenti duluan? Hahaha, coba saja baru tahu. Tuan Li, aku mohon padamu. Kumohon, lepaskan kami. Apapun yang kau suruh, akan kulakukan. Kau suruh aku menjadi apapun, aku akan melakukannya. Kumohon padamu. Banyak orang yang memohon padaku. Kau kira kau siapa? Menyingkirlah. Tuangkan semennya. Iya. Jangan, 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 jangan. Jangan. Aku hari ini, pasti akan membuatmu celaka. Ayah, hampir saja tersedak pasir. Tambahkan sedikit pasir lagi. Aduk-aduk, bukankah itu lebih nikmat, kakak? Main satu ronde lagi. Tadi kau bukannya memohon padaku. Aku bisa memberimu satu kesempatan. Lihat pasir di sana. Kalau ditimbun, cukup untuk membuat suamimu mati lemas. Kau mau aku mengurangi minumanmu? Ini semua, karena kamu, si kecil yang manis ini, berpura-pura sok anggun. Aku akan merobek semua harga dirimu. Lapis demi lapis. Bajumu, celanamu, jaket, baju dalam, celana dalam. Total 5 potong. Aku akan membuatmu melepas satu persatu. Di depan semua orang. Maka aku akan memberimu satu cangkul pasir. Ayah. Padi hanya menghasilkan setengahnya. Paling banyak setengahnya saja. Sisanya setengah. Cukup untuk membunuh bajingan itu. Tidak apa-apa. Sisanya, akan kuisi dengan tubuhnya. Saya duluan, nyaman sekali. Kurangi satu sekop, begitu seterusnya. Luar biasa, Pade. Istriku, jangan. Meskipun aku mati, aku juga tidak bisa membiarkanmu menderita perlakuan binatang-binatang itu. Sayang. Cepat lepaskan. Sayang, jangan. Aku mati tidak apa-apa, kau jangan melepaskannya. Jangan. Lanjutkan. Celana dan bajunya pilih sendiri saja, lagi pula nanti juga harus dilepas. Hahaha. Sobat-sobat. Yang seru akan dimulai. Kau ini. Penampilan istrimu sangat luar biasa. Kau harus membuka mata lebar-lebar. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai kelewatan ya. Hahaha. Lepas. Kesabaranku terbatas. Lambat. Kau ini tertawa apa sih? Hanya karena kau tadi memotong pembicaraanku, sekarang malah menertawakanku. Wanita ini, harganya harus dibayar 2 kali lipat. Hanya bisa dilipat gandakan. Dia melepas satu potong pakaian, hanya bisa mendapat setengah hasil. Tuan Li, jangan. Jangan, Tuan Li, jangan. Kalau tidak, suruh orang ini menjilat sepatu saya. Saya bisa mempertimbangkannya.
Kakak. Anda ini. Kau menyuruhku menjilati sepatumu. Hahaha. Aku takut kau akan jatuh. Kau menakutiku lagi. Menakut-nakutimu. Kau ini. Kau lupa tadi, aku bicara apa padamu? Apa? Hahaha. Saudaraku sudah datang. Tangkap semua untukku. Tangkap semua ikan-ikan busuk itu. Cepat tangkap mereka untukku. Lalu, buang ke laut untuk memberi makan ikan. Iya. Kalian bertiga. Kita punya banyak waktu kok. Santai saja. Mau ngapain? Kalian mau ngapain? Ayahku adalah pemimpin. Paviliun langit di Yuncheng. Benar. Kalian berani sentuh kami sedikit saja. Kalian akan lebih menderita daripada tadi. Sebagai pemimpin sekte Suntian, tidak akan membiarkan kalian berkeliaran, menindas rakyat. Dunia ini, masih adakah hukum di sini? Hukum. Akulah hukumnya. Kalian semua, lebih baik menurut. Kalau tidak, aku benar-benar ingin tahu, kalau tidak yang kau maksud, akan seperti apa. Jadi saya memutuskan untuk mencoba. Berani kau? Jika aku kenapa-napa, aku berani jamin akan membuat kalian semua menyesal seumur hidup. Tidak tahu nanti siapa sebenarnya yang hidup sengsara, tangan besi tanpa ampun. Ada pepatah mengatakan, berbuat jahat pasti akan mendapat balasan. Yang kau lakukan pada kami hari ini, sekarang kami balas. Ini disebut membalas dengan cara yang sama, balas perbuatannya sendiri. Hei, jangan. Mau ngapain? Kau berani menyerang orang kami. Paviliun Langit pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menumpas kalian. Kau pun pantas berdiri dan bicara denganku. Kau sebenarnya ingin apa? Belum pernah ada orang seperti ini kepada tuan muda ini. Anak kecil. Kau sedang bermain api. HMPH. Apa yang ingin kau lakukan? Aku takut sakit. Lihat kelima kartu ini. Anak dan keponakanmu terikat rantai besi yang langsung terhubung ke tegangan tinggi puluhan ribu volt. 10 menit lagi. Arus listriknya akan dilepaskan secara otomatis. Kau ingin membuang-buang waktu. Baiklah, tidak apa-apa kalau terlambat sedikit. Apa? Hitung mundur. Mulai. Aku melihat. Katakan saja. Bagaimana? Anggap saja aku kakakmu, yang punya warung teh. Loh, mau main ya main saja, tidak mau ya tidak usah main. Lalu kalian mau bagaimana? Untuk kakakku, bersihkan sepatu kulitnya sampai kinclong. Baru kalian boleh melanjutkan permainan. Tidak mungkin. Mau tuan sekte ini jilat sepatu. Kalian mimpi saja. Ayah, ini tegangan tinggi. Aku tidak mau mati. Paman, aku dan kakakku, dia satu-satunya laki-laki yang tersisa di keluarganya. Aku mohon padamu. Sekarang, bisakah kita mulai? Aku punya 5 kartu di tanganku. Satu di antaranya adalah as hitam. Satu lagi adalah king hitam. Kau harus temukan kedua kartu ini dengan benar. Kotaknya, ambil.
Setelah kamu menemukan kedua kartu itu, kamu bisa mengambil bola di dalam kotak ini. Bola akan ada alat yang sesuai. Alat-alat ini akan membantu anakmu dan keponakanmu untuk melepaskan rantai itu. Jika salah menebak akan mendapat hukuman. Apa? Bola itu. Perlengkapannya. Apakah kunci? Lalu ini, nanti kau akan tahu. Mari kita mulai. Waktu untuk anakmu dan keponakanmu tidak banyak lagi. Ayah, kau masih menunggu apa? Cepatlah undilah, jangan ragu-ragu. Benar saja tidak menang undian. Maka kau harus dihukum. Hukuman. Bagaimana? Bagaimana hukumannya? Tentu saja akan dihukum. Kau tidak dapat kartu. Itu membuktikan bahwa keberuntunganmu buruk. Keberuntunganmu buruk. Maka tanganmu akan dilumpuhkan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kalian lakukan? Mematahkan satu ruas jarimu. Tidak usah. Masih ada 7 menit lagi. Mari kita lanjutkan. Lagi. Tidak menang lagi. Tangan besi. Ayo lanjutkan. Cucu, hebat sekali kamu ya. Sial banget sih. Ayo, ayo, ayo. Jangan-jangan, ayah. Jangan cuma merintih kesakitan saja. Cepatlah cabutnya, Paman. Masih ada 2 lagi. Masih ada 2 lagi yang semuanya tepat. Cepatlah sedikit. Tidak ada waktu lagi. King keriting. Semuanya sudah kuambil. Di dalam kotak ini, ada 10 bola pimpong. Setiap bola pimpong berkorespondensi dengan alatnya masing-masing. Tapi apa? Tapi, di dalamnya, ada seekor ular berbisa. Saat kau mengambil bola. Hati-hati sekali. Ular berbisa. Tenang saja. Bisa ular ini tidak terlalu kuat dalam 3 jam ke depan. Ia tidak akan mati. Oh iya, kau juga boleh tidak menangkapnya. Tapi aku harus mengingatkanmu, waktu mereka sebentar lagi tiba. Tidak sempat lagi, cepatlah. Cepatlah, Pade, pejamkan mata saja, nanti juga berlalu. Kerasanya, ada harapan. Pade. Aku juga. Cari lagi 1 ya. Aku digigit ular. Serum, rumah sakit, cepat. Antar aku ke rumah sakit. Aduh. Bukankah sudah kukatakan, setelah digigit 3 jam, tidak akan mati, kakak. 7. Baru saja yang sebelumnya. 9. Menarik sekali. Ambil alat-alat yang sesuai, untuk nomor 7 dan 9. Sini. Kunci, berikan kuncinya padaku. Barang-barangnya, semua sudah kubawa kemari. Tapi, hadiah yang kau dapat sendiri. Aku sarankan, kau membukanya sendiri saja.
Apa isinya? Apakah ini kunci? Aku melihatnya. Kita selamat. Ayah, apa yang kau tunggu? Cepat berikan kuncinya padaku. Kunci. Kunci apa? Kalau bukan kunci, itu apa? Kau sebut ini kunci. Potong kuku. Untuk apa ini? Apa gunanya ini sih? Kau nggak berguna sih. Kau bisa pakai gunting kuku dulu. Sedikit demi sedikit potong dagingmu. Sedikit demi sedikit lagi, putuskan tulangmu. Bukankah itu bisa melepaskan rantai di kakimu? Kalian ingin kami. Ingin aku bagaimana? Dari awal aku sudah memberitahumu. Membalik kartu, hanya memilih properti. Properti termasuk kunci dan sebagainya. Aku tidak mengatakan pasti kunci. Jangan terburu-buru. Masih ada yang kedua. Kali ini apa? Kali ini kuncinya, ya. Ayah, sebenarnya apa sih? Kenapa kamu memasang ekspresi seperti itu? Lihat saja. Kau palu. Buat apa ini? Jangan-jangan palu ini. Untuk memukul kaki kita sendiri. Gimana ini? Nak, kau sudah terlalu sering kami perbaiki. Bahkan otakmu sudah mulai cerdas. Sudah pandai menjawab lebih dulu. Kau benar. Mau pakai palu atau gunting kuku? Mau pakai palu atau gunting kuku? Sedikit saja potong. Aku lupa memberitahu kalian. Waktu kalian tidak banyak lagi. Tinggal menit. Kalau dihancurkan begitu saja, apakah akan sangat sakit? Aku tidak akan menghancurkannya. Aku tidak mau menghancurkannya. 55 detik. Ayah, cepat berikan palu itu padaku. Berikan paluku. Tapi apa? Palu ini lebih baik daripada gunting kuku itu. Saya juga butuh palu. Tapi palunya cuma satu. Bisakah diberi satu palu lagi? Pengecut kuku sih ada. Palu, lupakan saja. Lagi pula, pilih apa pakai apa. 40 detik. Kalau tidak segera memutuskan, mungkin bahkan tidak punya kesempatan untuk menggunakan palu pun. Ayah, aku tidak mau mati. Aku juga tidak mau mati. Pak D, waktu ayahku meninggal, beliau berpesan padamu untuk menjaga aku. Pak D, kalian benar-benar ingin sekejam ini. Kami hanya membalas perbuatan mereka dengan cara yang sama. 35 detik. Beri aku, paluku, aku butuh palu. Aduh. Bagaimana caranya dia memotong? 30 detik. 20 detik. Tianlong. Kalian sekalian. Membunuh keponakanku. Mematahkan kaki anakku. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Kalian semua harus mati. Mau bicara keras? Lihat dirimu sendiri dulu. Bisakah kau keluar hidup-hidup? Bawa pergi. Sekarang, tinggal kau dan anakmu saja. Permainan berlanjut. Apa yang akan kau lakukan sekarang, demi keadilan? Kami beri anakmu sebuah kesempatan untuk menentukan hidup matimu. Apa? Kalian mau memainkan permainan apa sih? Permainan ini sangat sederhana. Namanya langkah demi langkah yang mematikan. Kalian lihat di belakang kalian, kotak ini. Di dalam kotak ini, terdapat 3 roda gigi gergaji. Nanti akan diaktifkan bersamaan. Sekarang di tubuh kalian, terikat tali ini. Sebenarnya itu satu tali, di depan kalian tepatnya. 1 meter jaraknya. Masing-masing letakkan 1 pisau. Saat permainan dimulai, kalian harus mati-matian merebut pisau itu. Potong tali di tubuh kalian, baru kalian selamat. Sebaliknya, jika tali di orang di ujung sana
akan ditarik masuk ke dalam kotak di belakang, dan digiling oleh roda gigi di dalamnya, sampai hancur berkeping-keping. Anak muda, walaupun kau kehilangan satu kaki, tapi kau masih muda, aku percaya, kendali akan ada di tanganmu. Kau ingin merebut pisau itu, atau membiarkan ayahmu menyeretmu ke dalam peti ini, dan menghaluskanmu menjadi daging cincang. Kau sendiri yang memutuskan. Baiklah. Permainan dimulai. Tianhai, kau sedang apa? Ayah, aku ini anakmu, Lo, anak durhaka, kau mau membuatku ikut terlibat. Aku masih muda, kau pasti tidak mau. Orang tua mengantar anak ke liang lahat kan, anak durhaka. Kau mati. Keluarga Li, akulah yang berkuasa. Sejarah, ditulis oleh para pemenang. Aku bilang aku bukan anak durhaka. Tidak ada yang akan percaya itu. Kau. Ayah, pergilah dengan tenang. Tianlong akan menemanimu di jalan. Tianhai, tunggu sebentar. Dengar ayah, selama kita berdua tidak bergerak, bukankah ini sama saja dengan kita berdua tidak bisa masuk ke dalam kotak ini lagi. Dia sudah menaruh pisau di sini. Dia ingin kita berdua terlepas dari belenggu. Kau masih belum mengerti. Ayah menyuruhku mengantarmu ke perjalanan terakhir. Anak durhaka sepertimu jangan mati. Biar aku yang mati. Kau sedang apa? Aku sudah membiarkanmu lewat kemewahan selama 30 tahun lebih. Sekarang kau terkena tumor kaki. Kau mati saja dulu. Nanti aku akan mencari yang muda. Lalu melahirkan anak saja. Jangan lupa. Terluka, jangan sampai jatuh. Kau jatuh, kau tidak akan bisa bangkit lagi. Sifat manusia memang tidak tahan diuji. Ayah dan anak kandung pun sama saja. Sayang, suruh orangmu berhenti. Kalau tidak, akan kubuat kalian berdua. Yang pertama kena sial, termasuk kamu, si kecil yang manis. Cepat. Kalau tidak, seumur hidupku aku akan membuatmu hidup dalam melayani tamu. Tunggu. Baiklah. Baru begini, cepat. Suruh orang-orang ini melepas kami. Kau ini supir taksi murahan. Mau ngapain kau? Kurasa menarik-narik seperti kalian ini terlalu membosankan. Kau mau bagaimana? Mesin akan menyala 2 menit lagi. Sedangkan untuk 2 menit ini, biarkan mereka berkelahi satu sama lain. Sekarang, mulai. Bos, sepertinya tuan kedua benar-benar marah. Dia sudah mulai mengerti sedikit banyak. Atau lebih tepatnya, dia mulai memahami, aku ini sebagai kakak tertua, kadang-kadang harus bertindak tegas. Ayah, maafkan aku. Maafkan aku. Tianhai. Garam yang ayah makan lebih banyak daripada jalan yang kau lalui. Ayah, jangan bunuh aku. Kalau kau tidak mati, maka aku yang akan mati. Jadi, matilah sekarang juga. 2 menit lagi. Ayah. Sekarang ayah antar kau pergi. Ayah. Aku ini anak kandung ayah. Jangan bunuh aku. Harimau saja tidak memakan anaknya, ayah. Jangan salahkan ayah. Hanya karena kau salah lahir. Pergilah dengan tenang. Setelah ayah bebas nanti, ayah jamin kau akan mendapat pemakaman yang megah. Dan membalaskan dendam darahmu hari ini, ayah. Jangan, ayah. Adik. Sifat manusia memang sekejam itu. Padahal mereka seharusnya tidak perlu mati. Apa? Apa maksudnya tidak perlu mati? Kau pikirkan baik-baik. Apakah kau sudah mati sekarang? Apakah kau sudah mendapatkan pisau itu lagi? Aku tidak memegang pisau. Aku juga tidak mati. Kalian. Tianhai. Seperti yang kau katakan, dari awal, aku hanya mengatakan, ambil pisau dan potong tali sendiri. Baru kau bisa lepas dari bahaya. Aku tidak pernah bilang, kalau tidak potong tali,
Pasti akan ada bahaya. Kalian yang meminta kami, bukan kami yang mempermainkan kalian. Kalian berdua bapak dan anak yang mempermainkan diri sendiri. Tianhai, 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 kau bodoh sekali. Ayah sudah memberitahumu, agar kalian jangan saling membunuh, tapi kau tidak mau mendengarkan. Sekarang, kalian berdua, perempuan kecil yang jahat, tidak menjelaskan aturan permainannya dengan jelas. Api kecil membakar angin besar. Kau membuat ayah dan anak saling membunuh. Semua salah kalian. Sekarang kaulah yang membunuh orang. Kenapa lagi menyalahkan kami? Jangan bicara omong kosong. Sekarang hanya tinggal aku sendiri. Mau bagaimanapun, katakan saja. Kami tidak ingin melakukan apapun. Lepaskan kau. Lepaskan aku, kau bercanda. Tidak bercanda, kau bisa pergi dari sini sekarang juga. Lepaskan aku. Tidak takut aku akan membalas dendam padamu. Takut. Tapi, kurasa setelah kau pergi dari sini, kau tidak akan berpikir untuk membalas dendam pada kami. Kau akan berpikir untuk bunuh diri. Maksudmu apa? Atau sekarang kau bisa memanggil orang-orang dari Menara Langit untuk menggeledah dasar kita. Kita tunggu di sini saja. Kau kira aku takut? Coba saja, coba saja, coba saja. Kau jangan menyesal nanti. Berikan ponselmu. Kenapa tidak ada yang mengangkat telepon? Mungkin sudah tidur. Jangan khawatir. Kalian sudah selesai. Kalian semua tunggu saja. Halo, Pak Cheng ya, saya. Semua bisnis keluarga Li sudah bangkrut. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Usaha keluarga Li saya, kok tiba-tiba lenyap semua? Kalian sebenarnya siapa? Kami siapa? Pernah mendengar Beichen? Beichen? Kau orang Beichen. Kau adalah kepala dari Beichen. Tuan Yun. Baru sekarang kau menyadarinya. Apakah Beichen menyuruh keluargamu, keluarga Li, untuk hancur dalam semalam itu sulit? Jangan bicara satu, pemimpin sekte surgawi yang kecil itu saja, bahkan wali kota sekalipun. Aku juga harus tunduk patuh. Apa yang telah kulakukan ini? Jangan takut kukatakan padamu, keluarga Li sekarang, hampir semua industrinya runtuh total. Kalian di belakang masih menanggung banyak hutang. Tapi untungnya, keluarga Li, bukankah masih banyak wanita keluarga? Jual mereka ke luar negeri. Seharusnya bisa melunasi sebagian besar hutangmu. Kau juga tahu. Baru-baru ini luar negeri sangat kekurangan orang. Bukankah kau masih punya 4 kekasih simpanan? 3 kekasih dan 2 putri. Kakek, aku mohon. Jangan buat keluarga Li seperti ini. Pergi. Kakak ipar kedua, aku salah. Beri keluarga Li jalan hidup. Kumohon, kasihanilah kami. Silakan, aku sujud pada Anda. Aku bukan orang Beichen, jadi memohon padaku tidak akan berguna. Kakak ipar. Ah, bukan, nenek, Anda. Utang keluarga Li, saya bisa membantumu membersihkan ini. Perempuan keluarga Li juga bisa selamat. Lagi pula, malapetaka tidak sampai kepada keluarganya. Tapi kau harus memberikan penjelasan. Tuan Yun. Kau ingin aku bagaimana? Li Tianhai juga yang kukalahkan. Ini tidak ada hubungannya dengan Beichen. Juga tidak ada hubungannya dengan tuan kedua dan nyonya kedua. Masih ada lagi. Mereka berdua tidak berpendidikan. Menipu rakyat jelata. Jadi, aku akan menghabisi mereka tanpa ampun, dan membunuh mereka tanpa ragu. Kata-kata itu, sampaikan saja kepada anak buahmu. Aku tidak tertarik untuk membicarakannya. Adik, kita bisa mengobrol sebentar. Dulu, karena kesalahanku, membuat papa dan mama sampai sakit dan dirawat di rumah sakit. Dan meninggal dunia tak lama kemudian.
Saat itu, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk melihat papa dan mama. Untuk terakhir kalinya, pun. Maka selama bertahun-tahun ini, kau selalu tidak mengakui aku sebagai kakakmu. Tepat sekali. Keluarga Li itu membahayakan anak-anak dan Xiaoyu. Aku pikir, sampai sekarang kau masih tidak menghubungiku. Itu salah kakak. Tapi, kakak kadang-kadang, aku juga terpaksa. Keluarga Li itu berbuat jahat banyak. Berbuat jahat tanpa henti, namun bisa membersihkan diri dan hidup tenang. Mereka kaya dan berkuasa. Bagaimana orang biasa seperti kita bisa melawan mereka? Mereka membuat sedikit masalah, lalu menghabiskan sedikit uang, mencari kambing hitam, baru bisa menyelesaikan masalah ini dengan bersih. Selama bertahun-tahun, aku selalu menyelidiki keluarga Li secara diam-diam. Maksudmu? Sebenarnya, aku adalah bagian dari organisasi pemberantasan kejahatan di Tiongkok, ketua cabang 3 provinsi Barat Daya. Selama bertahun-tahun, selalu menyelidiki orang-orang keluarga Li ini. Mereka sangat pintar. Setiap kali di saat-saat krusial, mereka selalu berhasil kabur. Kali ini, tepat mereka berhadapan dengan kita. Kakak. Ternyata aku selama ini salah paham padamu. Hal yang lalu. Jangan diungkit lagi. Baiklah. Kakak.